Bab 2521. Teriakan terakhir. Bergerak lebih cepat, aku tidak butuh bantuanmu. Sambalo tergeletak di tanah, meraung ke arah Lin Yi. Hentikan omong kosong sialan itu, aku tidak punya waktu untuk bersikap sentimental padamu. Sambalo mengerahkan segenap tenaganya untuk mendorong Lin Yi menjauh. Jika kalian berdua datang menyelamatkanku, maka tidak satu pun dari kami bertiga akan bisa keluar hidup-hidup. Dia mengangkat senjatanya di tangannya dan, sambil berbaring di tanah, melepaskan tembakan beruntun ke mobil-mobil yang mengejarnya dari belakang. Di tengah hujan peluru, tim Mamen tertunda, menciptakan peluang tipis bagi Lin Yi dan Zhang Long untuk melarikan diri. Padak, situasinya sepertinya tidak bagus. Menghadapi orang yang tidak takut mati mungkin akan menimbulkan masalah. Dengan sebatang rokok terselip di bibirnya, ekspresi Dak tetap acuh tak acuh. Apa kau benar-benar perlu bertanya padaku tentang ini? Apa kau sudah tahu harus berbuat apa? Sang pengemudi, dengan sedikit gugup, buru-buru menjawab. Ya, kami tahu apa yang harus dilakukan. Sambil berkata demikian, pengemudi itu meraih radio. Fokuskan tembakanmu. Salin itu. Sementara itu, Sambalo berjuang mati-matian, menolak membiarkan Lin Yi mendekat. Dia melihat jalannya sendiri yang sempit dan bertekad untuk melewatinya, tanpa membiarkan seorang pun menghalanginya. Pergilah sekarang. Aku akan melindungi kalian berdua. Sambalo sekali lagi menolak bantuan Lin Yi, menghunus senjatanya dan menembak dengan liar. Mobil lain yang mengejar tertembak bannya dan meledak. Dan inilah momen kejayaannya yang terakhir. Dah. Badai peluru berjatuhan tanpa henti, dan dalam sekejap, Sambalo menjadi sasaran tembakan semua orang. Pemimpin tim Lin. Pada saat krisis, Zhang Long menerjang ke depan dan menjatuhkan Lin Yi ke tanah. Peluru tidak punya mata, jika bukan karena ini, Lin Yi mungkin akan menjadi sasaran tembaknya. Peluru dari kejauhan menghantam Sambalo tanpa henti. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengangkat senjatanya tetapi berteriak pada Lin Yi dengan seluruh sisa energinya. Lari! Jangan lihat ke belakang. Lonjakan vitalitasnya yang cepat sirna dalam sekejap, bagaikan cahaya senja yang memudar di telan kegelapan. Teman-teman Tiongkokku, aku mencintai kalian semua. Itulah kata-kata terakhirnya, wasiat terakhirnya. Janji-janji yang dibuat di masa lalu kini lenyap bagai asap, dan tak pernah terpenuhi. Pemimpin tim Lin. Zhang Long merasa sangat bimbang, tidak tahu harus berkata apa saat ini. Ekspresi Lin Yi berubah dingin. Saat itu, ketenangannya kembali, karena ia mengerti apa yang harus dilakukan. Memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh pengorbanan Sambalo, mereka berdua berlari seakan-akan nyawa mereka bergantung padanya. Sementara itu, tim Mamen mulai melakukan pengejaran yang gila-gilaan. Di mata mereka, Lin Yi disamakan dengan naskah kuno. Jika mereka dapat menangkapnya, mereka dapat memperoleh tujuan yang paling mereka idamkan. Pengejaran antara kedua belah pihak berlangsung tanpa henti, dan tak lama kemudian, orang-orang Lin Yi dan Mamen menghilang dari sekitar pangkalan. Namun tidak lama setelah kedua belah pihak pergi, sebuah jeep militer berwarna hijau tua mendekat dari kejauhan. Di dalamnya duduk dua pria berbadan kekar. Seragam kamuflase mereka kotor dan kasar. Namun, yang paling menonjol adalah lambang di bahu mereka. Sekop hitam 10. 9 sekop. Suara tembakan itu berasal dari sini, tapi sekarang sudah tenang, ujar salah satu dari mereka. Karena rencana karantina wilayah Jepang, ditambah dengan kondisi geografisnya yang berupa kepulauan, Lin Jingzhan membutuhkan waktu lama untuk memanfaatkan kesempatan datang ke Jepang. Setibanya di sana, langkah pertamanya adalah mengirim orang untuk mencari jejak Lin Yi. Sayangnya, keberuntungan tidak berpihak pada mereka, atau mungkin kemampuan mereka tidak sebanding dengan orang-orang berbaju hitam, yang mengakibatkan tim Mamen tiba di tempat kejadian terlebih dahulu. Kalau saja hal itu tidak terjadi, situasi ini tidak akan pernah terjadi. Apakah menurutmu itu mungkin putra pemimpin? Tanya 9 sekop. Sangat mungkin, jawab sekop hitam 10. Ini dekat pangkalan. Kalau itu organisasi lain, betapapun dendamnya mereka tidak akan pernah terlibat baku tembak di sini, kecuali terjadi sesuatu yang tak terkendali. Jadi, maksudmu putra pemimpin itu bertemu dengan orang-orang organisasi lain? Kemungkinan besar, jawab sekop hitam 10. Hubungi Bos Song dan laporkan apa yang terjadi di sini. Kurasa putra pemimpinnya kemungkinan besar ada di dekat sini. Kalau kita tidak bertindak cepat, bisa-bisa ada masalah. Kamu benar. Di bawah langit malam yang gelap gulita, Lin Yi dan Zhang Long berlari seolah kerasukan. Tetapi wilayah yang mereka tempati tidak menawarkan keuntungan apapun. Dekat pangkalan, aktivitas manusia jarang terjadi, menambah tantangan pelarian mereka. Jika mereka berada di daerah perkotaan, mengecoh para pengejar mereka tidak akan menjadi masalah. Ada apa dengan kakimu?
Menyadari langkah Zhang Long melambat, Lin Yi menoleh ke belakang dan melihat darah mengalir di betisnya, celana panjangnya basah kuyup. Hanya lecet, Zhang Long menggertakkan giginya. Tidak serius, hanya luka kecil. Ayo kita lanjutkan. Pada titik ini, Lin Yi tidak punya waktu untuk terlalu khawatir. Mereka hanya bisa terus berlari. Tetapi dia tahu betul bahwa berlari tanpa tujuan tidak akan menyelesaikan apapun. Kaum Mamen tidak memberi mereka ruang bernapas. Baku tembak yang intens telah menarik perhatian pangkalan. Mereka pasti akan meningkatkan patroli dan menggunakan taktik pengepungan untuk memperketat jaring. Pendekatannya mungkin tampak kasar, tetapi tidak pernah salah. Selain itu, organisasi lain juga berpatroli di wilayah tersebut. Begitu kabar tersebar, mereka akan segera menyerbu. Lin Yi dan Zhang Long terkepung dan kalah jumlah. Situasi mengerikan itu bagaikan dinginnya pertengahan musim dingin. Tunggu sebentar lagi, pinggiran kota ada di depan. Begitu kita sampai di sana, kita akan aman. Ketua tim Lin, ambillah ini. Sambil menggertakkan giginya, Zhang Long menyerahkan senjatanya kepada Lin Yi. Apa yang harus aku lakukan dengan ini? Aku masih punya dua yang kecil, gerutu Zhang Long, fokus pada Lin Yi, kata-katanya terhenti dan terbata-bata. Silakan saja. Situasinya mendesak. Jangan buang-buang waktu. Setelah aku selesai mengurus mereka, aku akan menyusul. Lin Yi mengumpat. Simpan dramanya dan teruslah bergerak. Tidak memberi Zhang Long kesempatan untuk membantah, Lin Yi meraih lengannya, mengangkatnya ke punggungnya, dan berlari ke depan. Pemimpin tim Lin. Diam, kata Lin Yi dingin. Aku tidak ingin menghabiskan sisa hidupku dalam penyesalan. Zhang Long tidak mengerti apa yang dimaksud Lin Yi, tetapi pada saat itu, dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Tak lama kemudian, keduanya sampai di pinggiran kota. Dengan rumah-rumah yang menyediakan perlindungan, mereka akhirnya memiliki tempat berteduh. Sambil berlari, Lin Yi mengamati sekelilingnya, mencari tempat persembunyian. Pertama, pertempuran-pertempuran sebelumnya dengan orang-orang berbaju hitam telah sangat menguras tenaganya. Kini, sambil menggendong Zhang Long di punggungnya, ia berada di ambang kehancuran. Kedua, kaki Zhang Long yang terluka membutuhkan perhatian segera. Jika mereka menunda terlalu lama dan lukanya terinfeksi, ada kemungkinan ia mungkin memerlukan amputasi. Mengingat situasinya, bersembunyi adalah pilihan yang paling masuk akal. Pada saat itulah Lin Yi mendengar deru mesin. Sinar cahaya yang menyilaukan menembus kejauhan. Kegelapan malam terbelah. Bab 2522. Bencana besar menanti. Keduanya serentak memandang ke kejauhan dan melihat beberapa kendaraan gedung polisi melaju dari dekat. Kalau mereka terus berlari ke depan, mereka pasti akan bertabrakan langsung dengan orang itu. Detak jantung Lin Yi berpacu tak terkendali. Menghadapi Mamen saja sudah cukup sulit. Kini, dengan para pejabat yang terlibat, situasinya tak lagi bisa digambarkan sekadar berbahaya. Tanpa ragu, Lin Yi melesat menuju gang di samping. Di dalamnya, ada tangga besi sederhana. Tanpa berpikir dua kali, Lin Yi bergegas menaikinya. Pintu masuk ke peron lantai 2 adalah pintu kayu. Lin Yi meraih kenop pintu dan langsung mematahkannya, menyebabkan pintu terbuka. Bagian dalamnya gelap gulita, tetapi bisa dirasakan bahwa rumah itu tidak terlalu besar, tidak lebih dari 40 meter persegi. Bahkan lebih kecil dari dapur pavilion Jiushu. Ada cukup banyak barang yang mengotori ruangan, membuat rumah yang sudah kecil itu menjadi semakin sempit. Tepat pada saat itu, terdengar suara gemerisik samar, disertai nada mengeluh. Sebaiknya kamu bangun dan periksa. Sepertinya aku mendengar suara pintu terbuka. Jam segini. Siapa dia? Kamu pasti sedang bermimpi. Ini bukan mimpi. Aku mendengarnya dengan sangat jelas, itu pasti suara pintu terbuka, desak wanita itu. Bangun cepat. Berhenti tidur dan pergi lihat. Kamu sangat menyebalkan. Lelaki itu mengumpat sambil bangkit dari tempat tidur dan menuju ke pintu, langkah kakinya makin keras dan dekat. Lin Yi dan Zhang Long tetap tenang. Sejak mereka memutuskan untuk masuk, mereka telah mengantisipasi skenario ini dan bersiap untuk itu. Saat langkah kaki itu mendekat, Lin Yi, menggendong Zhang Long, berdiri diam di sudut. Dalam kegelapan, sebuah bayangan muncul dari ruangan dalam. Lin Yi diam-diam melangkah ke belakangnya, tangannya berubah menjadi sebilah pisau, menyerang leher pria itu dengan satu gerakan cepat. Pria itu langsung pingsan tanpa mengeluarkan suara. Dengan tenang, Lin Yi menurunkan Zhang Long, lalu bergegas ke kamar tidur, dan membaringkan wanita parubaya yang terbaring di tempat tidur dengan cara yang sama. Keduanya pun terdiam sejenak. Jangan bergerak dulu. Biar aku periksa kakimu. Dengan menggunakan cahaya dari teleponnya, Lin Yi menggulung celana Zhang Long dan menemukan betisnya berlumuran darah. Untungnya,
lukanya hanya permukaan, tidak ada tendon atau tulang yang rusak. Tidak serius, kata Lin Yi. Aku akan mencari obat anti-inflamasi. Maaf merepotkanmu, kata Zhang Long dengan nada bersalah. Aku datang ke sini untuk membantumu, dan sekarang kau harus mengurusku. Kalau bukan karenamu, peluru itu mungkin malah mengenaiku, jawab Lin Yi. Jadi, jangan katakan apapun sekarang, atau kau akan mempermalukan dirimu sendiri. Penglihatan malam Lin Yi sangat baik. Meskipun gelap, ia bergerak tanpa kesulitan. Dalam beberapa aspek, rumah tangga Jepang lebih teliti daripada di Cina, hampir setiap rumah menyediakan kotak pertolongan pertama. Satu-satunya perbedaan adalah jenis obat yang terkandung di dalamnya. Tak lama kemudian, Lin Yi menemukan kotak P3K itu. Untungnya, ada beberapa obat anti-inflamasi di dalamnya. Lin Yi mengambil peralatan itu, membersihkan luka Zhang Long, mendisinfeksinya, lalu membalut dan membalutnya. Butuh waktu paling lama setengah bulan untuk sembuh. Setelah menangani lukanya, Lin Yi mengambil beberapa makanan dari lemari es untuk mengisi perut mereka. Tak lama kemudian, keduanya sampai di jendela. Sesekali, orang-orang terlihat berlalu lalang di luar. Keduanya tahu betul bahwa orang-orang ini sedang memburu mereka. Ada yang tidak beres, kata Zhang Long dengan suara pelan. Mereka berkeliaran di sini, mungkin mereka sudah curiga dengan tempat ini. Itu sudah bisa diduga, jawab Lin Yi muram. Kita tidak punya kendaraan, dan mereka tahu kita tidak bisa kabur terlalu jauh. Jika mereka tidak bisa menemukan kita dengan cepat, mereka akan mempersempit area pencarian dan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Kita masih jauh dari aman. Zhang Long mengangguk. Kita istirahat dulu di sini sebentar, baru pergi, tempat ini tidak aman untuk waktu lama. Pergi sekarang tidak akan mudah, kata Lin Yi. Saat kami tiba, para petugas sudah ada di sini, datang dari arah berlawanan. Itu artinya mereka sudah memasang perimeter. Situasi saat ini benar-benar kacau. Bajingan sialan ini lebih pintar dari yang kuduga. Sebelumnya, saat mencari kotak P3K, Lin Yi menemukan setengah bungkus rokok. Ia mengambil 2 bungkus dan memberikan 1 kepada Zhang Long. Kalian harus mengerti, yang kita hadapi adalah para elit dunia. Fakta bahwa kita bisa bertahan selama ini sudah merupakan keajaiban. Lin Yi menghisapnya dalam-dalam, merasakan bahwa keseriusan situasi ini jauh melampaui apapun yang pernah ia hadapi tahun lalu. Mengingat situasi saat ini, melarikan diri memang sulit. Mereka hanya bisa menunggu kesempatan yang tepat untuk bertindak. Pada saat ini, semakin banyak orang berkumpul di luar gedung kecil di lantai 2. Setelah mengetahui adanya gangguan di dekat pangkalan, berbagai kekuatan berkumpul di area tersebut. Mamen, Freemason, Guards Army, Black Forest, Hulk Rangers, Bilderberg Club, Blood Bowl Tribe, dan lainnya semuanya telah tiba. Selain itu, anggota Ghost dan Night Ghost juga berdatangan satu demi satu. Ketenangan di pinggiran kota pun terganggu dan menjadi resah akibat masuknya kelompok-kelompok ini. Beberapa warga yang kurang tidur, mendengar suara-suara dari luar, diam-diam bertanya-tanya acara macam apa yang bisa menarik begitu banyak orang. Kelompok-kelompok besar yang berkumpul terpecah-pecah, mencari Lin Yi sambil saling menjaga satu sama lain. Setiap organisasi ingin menyingkirkan yang lain, sehingga mengurangi persaingan. Pengendalian diri bersama di antara organisasi-organisasi besar memberikan sejumlah keuntungan tertentu bagi Lin Yi dan Zhang Long. Jika mereka segera melakukan pencarian, situasinya akan jauh lebih berbahaya. Kendaraan off-road terparkir di dekatnya sekitar 200 meter dari kerumunan. 9 sekop menatap ke kejauhan, ekspresinya muram. Semua organisasi berkumpul di sini, intelijennya pasti tidak salah. Putra pemimpinnya ada di suatu tempat di daerah ini. Kapan Bos Song akan tiba? Apakah dia memberitahu waktunya? Tanya sekop hitam 10 dengan tegas. Setidaknya 1 jam. Kalau dia tidak datang, kita berdua saja tidak akan bisa menghentikan orang-orang ini. Mana pemimpinnya? Ada kabar? Belum ada kabar terbaru untuk saat ini. Semua tindakan berada di bawah komando Bos Song, hanya menunggu kapan dia bisa tiba. Dorong pembaruan. Keterlambatan sedetik pun bisa menyebabkan kekacauan. Baiklah. Sementara itu, berbagai organisasi mulai gelisah. Mereka tahu bahwa jika ini berlarut-larut, tidak seorang pun dari mereka akan mampu bertindak secara efektif, ini hanya akan menciptakan peluang bagi orang lain. Jika targetnya lolos, semua usaha akan sia-sia. Orang pertama yang keluar dari kendaraan adalah Mamen Sdak, dengan rokok di tangan, ia mendekati kerumunan sendirian dan berkata dengan suara pelan. Semuanya, situasi ini tidak berjalan baik. Saya sarankan kita berdiskusi dengan baik. Bab 2523. Bahaya mendekat. Sebelum ini, orang-orang dari berbagai organisasi semuanya gelisah, saraf mereka tegang.
Sekarang Dak melangkah maju, sedikit meredakan ketegangan mereka. Di tengah kerumunan, orang-orang saling melirik tetapi tidak segera bertindak. Karena Dak tidak mereka kenal, dalam kesan mereka, orang tersebut tidak ada sama sekali. Jadi, sambil mencari Lin Yi, mereka juga saling mengamati satu sama lain. Selama bertahun-tahun, mereka menjalani hidup dengan menjilati pisau, pengalaman telah mengajarkan mereka bahwa hal yang tidak diketahui sama dengan bahaya. Melihat kerumunan tak tergerak, Dak membuang puntung rokoknya dan berkata dengan tenang. Kurasa saat ini, siapa diri kita sudah tidak penting lagi. Yang penting adalah bagaimana cara mendapatkan orang itu. Kecuali benar-benar diperlukan, Dak tidak berniat mengungkapkan identitasnya. Misteri Mamen bukanlah sesuatu yang dapat dinodai oleh orang-orang ini. Setelah jeda, Dak melanjutkan. Jika saling curiga terus berlanjut, tidak akan ada cara untuk melakukan penggeledahan yang layak. Kita akan kehilangan kesempatan, dan saya yakin tidak ada di antara kalian yang menginginkan hal itu terjadi. Putaran bisikan lainnya, kerumunan bergumam di antara mereka sendiri dengan suara pelan. Dak tidak terburu-buru, ia tahu mereka butuh waktu untuk mencerna. Jika ia berada di posisi mereka, ia juga akan bertindak hati-hati. Sekitar 30 detik kemudian, perwakilan dari organisasi-organisasi besar melangkah maju dari kelompok itu dan mendekati Dak. Apa yang ingin kamu katakan? Pembicaranya adalah Dehebayev, pemimpin tentara Tuhan. Jika kita tetap saling curiga, misi ini akan gagal. Saya yakin ketidakpercayaan seperti itu tidak perlu. Seseorang yang bahkan tidak berani mengungkapkan namanya. Aku tidak mengerti bagaimana itu menunjukkan ketulusan. Si pembicara bertubuh kekar, berkulit perunggu kecoklatan karena sinar matahari, dan berdiri bagaikan gunung yang memancarkan tekanan yang kuat. Namanya Kuitos, pemimpin suku Banteng Darah. Apakah benar-benar ada hubungan antara kedua hal itu? Jika aku mengungkapkan namaku, apakah situasinya akan berbalik? Atau akankah aku tiba-tiba menjadi lebih dapat dipercaya? Dak menyeringai dengan sedikit ejekan di matanya. Kita semua tahu siapa diri kita sebenarnya. Kurasa sekarang saatnya fokus pada bisnis yang sebenarnya. Kalau kita terus bermalas-malasan seperti ini, kita hanya akan membantu mereka kabur. Tak seorang pun langsung menjawab. Setelah hening beberapa detik, seseorang berbicara. Pembicara itu bertubuh kurus, memakai kacamata, dan tampak agak tidak pada tempatnya di antara kerumunan. Saya setuju dengannya. Tujuan kita bukan saling curiga, melainkan menangkap orangnya. Tiongkok punya pepatah lama, ketika burung snipe dan kerang berkelahi, nelayanlah yang diuntungkan. Saya merasa ungkapan ini syarat makna filosofis timur, layak dibagikan kepada semua orang. Namanya Sangga, pemimpin hutan hitam. Kerumunan kembali terdiam. Akhirnya, seorang perempuan melangkah maju dan berkata, "Kalau begitu, mari kita ikuti sarannya. Tetap di sini seperti ini bukanlah solusi." Namanya Ashley, pemimpin klub Bilderberg. Bibir Dak melengkung membentuk senyum, karena tidak ada keberatan, kita anggap perjanjian non-agresi telah tercapai. Semua orang bisa bertindak sendiri. Siapapun yang menemukannya lebih dulu, dialah yang akan mengklaimnya. Sepakat. Pembentukan perjanjian tersebut meningkatkan intensitas pencarian. Namun, semua orang tahu dalam hati mereka bahwa perjanjian itu hanya akan mengatur masalah-masalah kecil, tidak seorang pun ingin terlihat remeh. Akan tetapi, begitu pria itu ditangkap, perjanjian itu kemungkinan besar akan runtuh, dan mereka akan berjuang untuk mengklaimnya. Dengan demikian, bentrokan sesungguhnya tengah terjadi di hati setiap orang, menunggu saat meletusnya. Menyusun kembali. Ucap Dak lirih sambil memanggil anggota Mamen ke pojok. Tuan Dak. Saya baru saja menemukan jejak darah di tanah, kemungkinan besar itu ditinggalkan orang itu. Cari di area dalam radius 50 meter, jangan terlalu jauh. Dipahami. Di dalam rumah, Lin Yi dan Zhang Long masih menunggu kesempatan untuk pergi. Namun, area di bawahnya dipenuhi orang-orang, melarikan diri di bawah pengepungan yang ketat seperti itu tidak akan mudah. Pemimpin tim Lin. Jangan bicara, aku tahu apa yang ingin kau katakan, kata Lin Yi lembut. Aku merasa mereka akan bergerak. Kita harus bersembunyi sekarang. Kalau ada yang masuk, usahakan jangan berisik. Kalau kita ketahuan, kita berdua nggak akan selamat. Zhang Long mengangguk dalam diam, mengepalkan tinjunya dan memukul pahanya dengan keras. Pukulan itu menahan seluruh amarahnya. Tak lama kemudian, terdengar teriakan dan jeritan dari luar, suara itu berasal dari warga sipil yang tidak bersalah. Wajah Lin Yi tidak berekspresi, tetapi dia dapat menangkap maksudnya dari potongan-potongan percakapan. Orang-orang yang berpatroli di bawah menggunakan tindakan paling ekstrim, menerobos masuk ke rumah-rumah warga sipil untuk melakukan penggeledahan. Hal ini membuat hati Lin Yi tenggelam ke titik terendah. Ini adalah skenario yang paling tidak ingin dilihatnya.
Ini gawat, orang-orang di luar sudah mulai menggeledah rumah demi rumah. Mereka mungkin akan segera menemukan kita, kata Lin Yi lembut. Kita harus bersembunyi. Lin Yi mendukung Zhang Long saat mereka bersembunyi di dekat pintu masuk. Jika ada yang masuk, mereka berdua masih punya ruang untuk bermanuver, tidak sepenuhnya terpojok. Detik-detik berlalu lambat, seperti menunggu kematian tiba. Perlahan-lahan, mereka mendengar suara-suara dari luar, mereka yang mencari mungkin sudah berada tepat di bawah. Tidak dapat mengendalikannya, jantung Lin Yi berdebar kencang seperti genderang perang di medan perang. Keringat membasahi pakaiannya, dan saat ini, dia tidak yakin bisa melarikan diri. Karena lawannya tangguh. Berdebar, berdebar, berdebar. Tiba-tiba, suara langkah kaki bergema, membuat saraf mereka semakin tegang. Mereka berdua tahu ada seseorang yang datang ke atas. Lin Yi mengerutkan kening, melihat langkah kaki, ada dua orang yang datang. Dia melirik kaki Zhang Long, yang mengangguk, memberi isyarat dia baik-baik saja. Kemudian, Lin Yi menunjuk ke arah pintu dan memberi isyarat untuk menggorok leher. Zhang Long langsung mengerti, ini adalah manuver taktis dasar yang telah mereka latih. Suara langkah kaki di luar semakin dekat, namun saat ini, napas dan detak jantung mereka berdua semakin teratur, menyatu dalam kegelapan bagai bayangan. Langkah kaki itu terhenti, mereka berdua tahu orang itu telah mencapai peron lantai 2. Mungkin saat ini juga, ada tangan yang sudah berada di pintu, siap mendorongnya hingga terbuka. Klik. Tanpa jeda atau peringatan, pintu kayu itu terbuka. Dua orang bersenjata dengan perlengkapan tempur masuk, senjata di tangan. Pergerakan mereka agak gegabah, kurang terkendali. Bagi mereka, pencarian semacam ini tampaknya tidak terlalu berbahaya. Nyalakan lampunya, kata salah satu dari mereka. Yang lain mengeluarkan senter, menuju ke saklar. Pada saat itu, Lin Yi dan Zhang Long melesat maju dari belakang. Gerakan mereka benar-benar sinkron, mereka menutup mulut target dan mencengkeram tenggorokan mereka. Patah. Memutar. Bersih dan tepat. Bab 2524. Serangan balik dalam kegelapan. Setelah kedua pria itu meninggal, Lin Yi dan Zhang Long menghela napas lega. Nyalakan lampunya. Nyalakan lampunya. Zhang Long tampak bingung. Di luar kacau balau, lampu setiap rumah menyala. Kalau lampunya dimatikan, akan terlalu mencolok dan orang-orang akan langsung menyadari ada yang tidak beres di sini. Zhang Long memahami alasan Lin Yi dan menyalakan lampu ruangan sesuai instruksinya. Melihat mayat-mayat di tanah, Lin Yi berkata, "Pertama, lepaskan perlengkapan mereka. Kita mungkin membutuhkannya nanti. Aku akan memeriksa pintunya, seseorang bisa datang kapan saja." Keduanya membagi tugas dan mulai bekerja. Situasi di luar kacau, tetapi tidak seburuk yang dibayangkan Lin Yi sebelumnya. Apakah mereka dapat memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri akan bergantung pada apakah Tuhan memberi mereka kesempatan. Gerakan Zhang Long cepat, dan dalam hitungan menit ia melucuti senjata dan pakaian mayat-mayat itu. Pemimpin tim Lin, semuanya sudah selesai. Pakai baju dulu. Kita manfaatkan kesempatan itu untuk kabur saat waktunya tiba. Setelah berganti pakaian, Zhang Long menyerahkan salah satu pakaian kepada Lin Yi. Adapun apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, itu sepenuhnya di luar kendali mereka, itu akan ditentukan oleh takdir saja. Kekacauan di jalanan tidak berlangsung lama. Sekelompok pria ganas bersenjata berteriak-teriak dan berteriak-teriak. Warga sipil biasa yang melihat mereka gemetar ketakutan, hampir tidak berani bernapas, apalagi menyuarakan keluhan. Tanpa disadari, lebih dari setengah jam telah berlalu. Cakrawala di kejauhan sudah mulai menyingsing, menyinari siluet gunung-gunung dan memancarkan cahaya tenang di pinggirannya. Tetapi usaha pencarian belum membuahkan terobosan apapun. Organisasi lain tidak terburu-buru, karena kecepatan ini sesuai dengan harapan mereka. Sejak awal, mereka tidak yakin dapat menemukan target dengan cepat. Namun, Dak tidak bisa duduk diam. Berdasarkan rencananya dan noda darah yang tertinggal, targetnya pasti tidak akan pergi jauh, seharusnya mereka dekat. Rasanya tidak masuk akal waktu berlalu begitu lama tanpa petunjuk apapun. Apakah kamu sudah mencari di setiap area? Dak mengumpulkan anak buahnya lagi untuk menanyakan status pencarian. Kami mencari kemana-mana tetapi tidak menemukan tanda-tanda mereka. Brengsek. Dak mengumpat dengan marah, ekspresinya penuh dengan frustrasi. Dia mulai curiga bahwa penilaiannya mungkin salah, tetapi karena tidak ada laporan dari organisasi lain, kegelisahan pun mulai merayapi dirinya. Begitu banyak waktu telah berlalu, target kemungkinan besar telah melarikan diri. Tuan Dak, sekarang bukan saatnya untuk cemas, kata seorang pria botak. Wilayah ini ditutup. Tidak ada yang bisa lolos. Hanya masalah waktu sebelum mereka ditemukan.
Secara logika, ya, tapi kita tidak boleh meremehkan kemampuan orang itu, jawab Dak dengan nada muram. Bahkan Gerard menderita kerugian besar di tangannya. Saya tidak bisa menjamin blokade saat ini akan efektif melawannya. Tidak ada seorang pun dari orang-orang Mamen yang berani menjawab, mereka semua menundukkan kepala dalam diam. Siapapun yang dapat berdiri berhadapan dengan Zero tidak dapat dinilai dengan logika konvensional. Bagaimanapun, Lin Yi hanyalah manusia biasa, sedangkan Zero tidak bisa lagi didefinisikan dengan standar manusia. Ayo kita cari lagi, mungkin ada tempat yang terlewat, usul si botak. Silakan. Kali ini, lebih teliti, jangan lewatkan satu hal pun. Abaikan Sunrise Landese, ketidakpatuhan harus ditangani secara langsung dan cepat. Dak murka, sarafnya tegang. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak menangani masalah ini dengan benar, konsekuensinya bisa sangat buruk. Anak buah Mamen dikirim untuk pencarian lagi. Dak berdiri di sana, merokok. Dia berpikir, seandainya Zero masih di sini, mungkin saja dia bisa ditemukan. Tetapi sudah terlambat untuk memikirkan hal itu. Zero telah diusir. Apapun yang terjadi selanjutnya, Dak harus menanganinya sendiri. Sementara itu, anak buah Mamen memulai pencarian kedua. Kali ini mereka bahkan lebih teliti dan berhati-hati. Tak ada satupun tempat yang berpotensi menyembunyikan seseorang yang luput dari perhatiannya. Ada yang salah. Saat sedang mencari, si botak tiba-tiba berhenti, ekspresinya bingung. Ada apa? Damon, tanya seseorang di sampingnya. Apakah kamu melihat Horis atau Mart? Setelah pertanyaannya itu, orang di dekatnya melirik sekeliling dengan ragu dan menjawab. Saya ingat pernah melihat mereka di daerah ini sebelumnya, tapi sejak itu saya tidak melihat mereka lagi. Bahkan ketika kita melapor ke Tuan Dak, mereka tidak ada di sana, kan? Tanya Damon. Orang yang lain berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak melihat mereka. Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Tiba-tiba, keduanya bertukar pandang. Perasaan tidak tenang mulai menyelimuti mereka. Di mana mereka mencari sebelumnya? Apakah kamu ingat lokasi persisnya? Orang lainnya mengerutkan kening dan berbalik, tatapannya tertuju pada tangga besi di belakang mereka. Kurasa aku melihat mereka naik ke atas, tapi aku tidak yakin. Damon terdiam sejenak, tenggelam dalam pikirannya. Ikut aku ke atas untuk melihatnya. Baiklah. Keduanya mengubah arah dan mulai menaiki tangga ke lantai 2. Pada saat itu, Lin Yi dan Zhang Long bersembunyi di balik pintu seperti sebelumnya, kini mengenakan seragam Mamen dan menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara langkah kaki mendekat dari tangga. Setelah belajar dari pertemuan sebelumnya, keduanya sekarang sangat tenang, karena telah menerima kemungkinan kematian. Suara langkah kaki itu makin mendekat. Lin Yi dengan cermat memperhatikan bahwa kecepatannya lambat, yang menunjukkan lawan bersikap ekstra hati-hati, ini bukan pertanda baik. 10 anak tangga lebih itu membutuhkan waktu lebih dari 1 menit untuk dinaiki sebelum akhirnya berhenti. Kedua pria itu menyadari musuh kini berada di peron lantai 2 dan bisa masuk kapan saja. Kreiak. Suara pintu yang tiba-tiba didorong terbuka bagaikan guntur di tengah malam yang sunyi. Seolah-olah ada dua tangan tak kasat mata yang mencengkeram hati Lin Yi dan Zhang Long, saraf mereka langsung menegang. Karena lampu ruangan menyala, keduanya telah menyesuaikan posisi mereka dari pertemuan pertama dan sekarang bersembunyi di titik buta. Akibatnya, ketika kedua musuh masuk, Damon dan rekannya tidak melihat Lin Yi atau Zhang Long. Kedua penyusup itu memegang senjata di tangan mereka, dengan hati-hati mencari di setiap sudut tanpa menurunkan kewaspadaan mereka. Damon mengerutkan kening, ekspresinya tegang. Ia merasakan firasat aneh tentang ruangan itu, sunyinya tak seperti biasanya, dan samar-samar tercium aroma logam darah di udara. Kesadaran ini membuatnya merasa ada yang tidak beres. Tak lama kemudian, Damon menyadari sesuatu yang aneh. Cermin di depannya samar-samar memantulkan tepian sepatu, hanya 1 sentimeter saja yang menonjol dari tempat persembunyiannya. Namun detail kecil ini menyita seluruh perhatiannya. Karena sepatu tersebut dirancang khusus untuk tim mereka, orang luar tidak mungkin memilikinya. Ini berarti ruangan itu benar-benar terancam. Namun, saat dia menganalisis detail ini, dia telah kehilangan kesempatan untuk bertindak. Ada sesuatu di sini. Damon berteriak memberi peringatan dan berputar sambil mengangkat senjatanya. Namun sebelum dia bisa menarik pelatuknya, sebuah tangan membekap mulutnya. Zhang Long tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Dengan cengkeraman yang kuat, ia dengan mudah mematahkan leher Damon. Kematian seketika. Bab 2525. Pulau Kesepian. Damon dan rekannya dicekik di leher, mulut mereka ditutup. Sekeras apapun mereka meronta, mereka tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tak lama kemudian, perlawanan mereka kehilangan ancamannya.
Darah merembes dari mulut mereka, dan mereka pun ambruk ke tanah dalam tumpukan yang bengkok. Zhang Long menghela napas. Keduanya pasti sudah mencapai level C, hampir tidak bisa menahan mereka. Kita harus bergerak cepat. Situasinya sepertinya tidak bagus. Kita harus mencari cara untuk pergi. Kalau kita ketahuan, kita tidak akan selamat. Kakiku baik-baik saja. Kalau kamu bisa jalan beberapa puluh meter, aku akan menggendongmu setelah kita melewati jalan ini. Kita akan aman setelah itu. Ekspresi wajah Zhang Long berubah, menunjukkan sedikit rasa bersalah. Dia tahu betul bahwa kakinya yang terluka menunda tindakan Lin Yi, kalau tidak, Lin Yi pasti sudah pergi. Setelah berhadapan dengan Daman dan rekannya, Lin Yi dan Zhang Long menanggalkan semua perlengkapan mereka untuk digunakan sebagai perlindungan. Lin Yi mondar-mandir di antara pintu dan jendela di peron lantai 2, mengamati bagian luar dan mencari peluang. Sementara itu, situasi di luar semakin menegangkan. Dak berdiri di tempat, mulai gelisah saat menyadari masih tidak ada aktivitas. Daman, kembalilah. Aku perlu bicara denganmu. Dak berbicara ke radio. Tetapi tidak ada jawaban. Hah. Dak mengerutkan kening, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dalam pengalamannya, situasi seperti ini tidak pernah terjadi, kecuali jika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Sialan. Dak memanggil lagi, masih disambut keheningan. Dia mengulanginya, seolah berteriak ke dalam kekosongan tanpa dasar. Tiba-tiba, saraf Dak menegang. Sebuah firasat buruk mulai muncul. Orang Tionghoa itu kemungkinan besar bersembunyi di dekat situ, dan Daman, yang pergi mencari, mungkin menghadapi bahaya. Begitu ide ini tertanam, ide itu dengan cepat berkembang dalam pikiran Dak, mendominasi kesadarannya. Hampir secara naluriah, Dak melihat ke arah tempat Daman baru saja pergi, lalu dengan hati-hati bergerak maju untuk menghindari timbulnya kecurigaan. Dengan pelan, Dak mengeluarkan radionya dan berbisik. Semua unit, berkumpul kembali. Setelah menerima perintah, orang-orang Mamen berkumpul menuju Dak. Apakah ada yang tahu kemana Daman pergi? Saya baru saja melihatnya bersama Ayobi mencari di jalan ini, tapi saya belum melihat mereka lagi sejak itu. Demo dan Bilwoer, kalian juga belum melihat mereka. Dengan baik. Setelah mendengar kata-kata Dak, mereka menyadari kelompok mereka kehilangan 4 orang rekan. Perasaan tidak nyaman yang samar-samar mulai muncul. Lagi pula, jika mereka sudah menerima perintah, mereka pasti akan segera kembali. Ada yang tahu kemana mereka berempat pergi. Awalnya, Demo dan Bilwoer ditugaskan untuk menggeledah bagian jalan ini. Kali kedua, giliran Daman dan Ayobi. Seorang pria kulit hitam botak merenung beberapa detik sebelum melanjutkan. Kurasa aku melihat mereka memasuki rumah di lantai 2, tapi sejak itu aku tidak melihat mereka lagi. Rumah di lantai 2. Orang-orang Mamen secara kolektif berbalik, melihat ke lantai 2 di belakang mereka. Mata Dak menyipit, memperlihatkan kilatan dingin dan ganas. Mungkin kedua orang China itu bersembunyi di dalam. Coba lihat. Hati-hati. Di dalam ruangan, Lin Yi dan Zhang Long luar biasa tegang karena radio baru saja berbunyi. Jantung mereka berdebar kencang. Orang-orang dari organisasi besar ini semuanya sangat terampil. Jika tidak ada respons, mereka niscaya akan curiga. Dilihat dari nada suaranya, orang yang berbicara itu kemungkinan besar seorang pemimpin. Ia mengingatkan Lin Yi pada orang yang sebelumnya memimpin upaya penangkapannya. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Apapun situasi di luar, kita harus pergi sekarang. Dengan senjata di tangan, mata Zhang Long berbinar dengan niat membunuh. Kamu duluan. Aku akan melindungi dari belakang. Menutupi apa? Kita pergi bersama, kata Lin Yi tegas. Kita sedang melarikan diri, bukan menerobos. Jangan terlalu dipikirkan. Mengerti? Setelah mengumpulkan semuanya, keduanya tidak berani berlama-lama dan bersiap untuk pergi. Dengan perlahan mendorong pintu hingga terbuka, Lin Yi menenangkan emosinya, mencoba menenangkan dirinya, lalu menggunakan pakaiannya sebagai penutup untuk pergi tanpa diketahui. Namun begitu dia melangkah ke peron lantai 2, dia melihat sekitar 20 orang datang dari arah berlawanan, semuanya menodongkan senjata ke arahnya. Perubahan keadaan yang tiba-tiba menyebabkan saraf Lin Yi dan Zhang Long langsung menegang. Pergi, hancurkan mereka. Rakyat Mamen bersorak dan segera menyerbu ke depan. Merasakan bahaya yang mengancam, Lin Yi mengambil keputusan cepat dan mendorong Zhang Long kembali ke ambang pintu. Dia menarik pelatuknya, melepaskan tembakan membabi buta. Orang-orang Mamen terkejut dan segera mundur untuk mencari perlindungan. Namun, di tengah kekacauan itu, beberapa orang masih menjadi sasaran serangan Lin Yi. Setelah berhasil memukul mundur musuh untuk sementara, Lin Yi pun mundur ke dalam ruangan. Sebelum masuk, Lin Yi membidik titik di mana tangga terhubung ke dinding.
Tangga besi itu runtuh dengan suara berdentang keras, menimbulkan keributan besar. Karena tangganya hancur, tidak mudah lagi bagi siapapun untuk menaikinya. Dan sekarang, mereka punya cukup waktu untuk mempersiapkan serangan balik. Ketua Tim Lin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sambil memegang senjatanya erat-erat, niat membunuh Zhang Long membuncah, sedemikian rupa sehingga ia seakan melupakan kakinya yang terluka. Brengsek! Lin Yi mengumpat. Orang-orang Mamen ini lebih tangguh dari yang kukira. Tidak ada pilihan lain sekarang selain melakukannya selangkah demi selangkah. Meski terpojok, Lin Yi dan Zhang Long mendapati diri mereka dalam situasi putus asa, sementara berbagai organisasi di luar tampak bersenang-senang dalam kekacauan itu. Sasaran telah muncul ke permukaan, dan bagi mereka, saat itu sama saja seperti Natal. Pada saat kritis ini, fakta non-agresi yang disepakati sebelumnya bubar dengan sendirinya saat semua orang mengerumuni gedung kecil berlantai 2 itu. Dak terkutuk. Dia bermaksud agar anak buahnya menyelinap ke lantai 2 dan menangkap target. Dia tidak menyangka mereka akan melawan. Sekarang semua orang tahu, dan di tengah kekacauan itu, mengekstraksi mereka secara diam-diam bukanlah lagi suatu pilihan. Menyadari situasi tersebut, berbagai organisasi pun bertindak. Dari berbagai sudut, mereka mengepung bangunan kecil berlantai 2 itu. Seseorang memindahkan tangga besi yang runtuh, mengendarai mobil ke tangga untuk digunakan sebagai platform lompat. Pada saat ini, Lin Yi dan Zhang Long seperti pulau terpencil yang terkepung di semua sisi, tanpa harapan untuk melarikan diri. Simpan pelurumu, bisik Lin Yi. Dalam situasi seperti ini, membunuh satu orang adalah tindakan yang tepat. Dimengerti. 1 jatuh, tak rugi. 2 jatuh, untung besar. Bahkan jika aku mati, aku akan membawa seseorang bersamaku. Terlalu dini untuk membicarakannya sekarang. Meskipun kami belum berkomunikasi akhir-akhir ini, saya yakin Penatua Lu telah menerima informasi dan mungkin sedang mengatur bala bantuan, kata Lin Yi. Bertahanlah selama yang kau bisa. Semakin lama kita bertahan, semakin besar peluang kita. Bab 2526. Biarkan aku melindungimu kali ini. Dimengerti, geram Zhang Long dengan keras. Tapi sebelum itu, aku tak akan mengampuni bajingan-bajingan ini. Aku akan membunuh sebanyak yang ku bisa. Itu sudah pasti. Inilah saatnya bagi kita untuk berjuang berdampingan. Lin Yi mengulurkan tinjunya, dan Zhang Long melakukan hal yang sama, beradu tinju dengannya. Di wajah mereka, tidak ada tanda-tanda putus asa, hanya cahaya 2 kobaran api yang berkobar hebat. Bam, bam, bam. Pada saat itu, terjadilah baku tembak. Menabrak. Kaca jendela pecah sepenuhnya, membuat ruangan menjadi kacau balau. Tempat perlindungan yang mereka tempati terus-menerus mengalami badai peluru dan kekerasan. Tidak seorang pun tahu berapa lama cobaan ini akan berlangsung. Tak lama kemudian, pintu kayu itu dipenuhi peluru, lubang-lubang menganga bermunculan silih berganti. Akhirnya, pintu itu nyaris tak dikenali lagi, tergantung tanpa daya hanya dengan 2 engsel. Melalui debu dan asap, sinar matahari menembus pintu. Namun cahaya ini bukanlah mercusuar harapan, lebih seperti jangkauan cakar kematian. Teriakan di luar tidak berhenti sejenak, dan Lin Yi dapat mendengarnya dengan jelas, mereka sedang mencari cara untuk masuk. Dalam hitungan menit, anggota berbagai organisasi telah memasang tangga darurat. Meskipun tidak semulus menaiki tangga, naik ke lantai 2 tidaklah sulit. Tak lama kemudian, 2 sosok muncul di hadapan Lin Yi. Tujuan: eksekusi yang mulus. 2 penyerang utama langsung tewas. Mereka yang berada di belakang ragu-ragu, menyadari bahwa strategi penyerangan ini tidak menguntungkan mereka. Lawan-lawan mereka, yang merupakan elit di antara elit, telah merebut medan yang menguntungkan, sehingga setiap kemajuan penuh dengan risiko jatuhnya banyak korban. Namun masalahnya tetap, tidak ada seorang pun yang ingin mati. Lin Yi telah mengirim 2 penyerang, dan situasi serupa terjadi di pihak Zhang Long. Beberapa orang berhasil naik ke lantai 2 dari tempat lain, tetapi Zhang Long, yang sama mahirnya, dengan mudah menangani mereka seperti Lin Yi, menyelesaikan ancaman tanpa bahaya. Lumayan, masih kuat. Setidaknya kamu masih punya kemampuan setingkat kapten, canda Lin Yi ringan. Haha. Zhang Long tertawa terbahak-bahak. Aku mungkin tidak sehebat dirimu, tapi berurusan dengan orang-orang ini tidak masalah, haha. Meskipun dia telah pergi selama lebih dari 5 tahun, di bawah bimbingan Liang Xianghe, kemampuannya pulih dengan cepat, segera mencapai kejayaannya sebelumnya. Bahkan Liang Xianghe sendiri mengatakan bakat bawaan Zhang Long menyaingi Jiang Zhengnan dari tim naga api. Dia bahkan bisa menyamai Lin Yi. Itulah salah satu alasan mengapa ia tetap tenang di bawah tekanan. Gelombang pertama kegagalan serangan tersebut mendorong organisasi-organisasi tersebut untuk bertindak hati-hati, mempersiapkan upaya kedua mereka. Namun demikian, serangan kedua tidak lebih baik.
Sekitar 20 penyerang yang dikirim semuanya ditembak mati oleh Lin Yi dan Zhang Long. Kerugian mereka bukan hanya karena posisi Lin Yi yang menguntungkan. Itu karena tujuan mereka adalah menangkap satu orang hidup-hidup sebagai ganti naskah kuno. Jika tidak, meledakkan lantai 2 secara langsung akan jauh lebih efisien. Dua serangan berturut-turut yang gagal, dan banyaknya korban yang ditimbulkannya, membuat para penyerang menjadi lebih berhati-hati. Tanpa rencana yang jitu, tak seorang pun berani bertindak gegabah. Tidak seorang pun ingin membuang-buang sumber daya dengan sia-sia, terutama dengan pesaing yang menunggu dan menonton di pinggir lapangan. Lin Yi dan Zhang Long berbahaya, tetapi yang lainnya tidak kalah mengancam. Semua orang menjadi mangsa satu sama lain. Tak jauh dari situ, Dak berdiri dengan ekspresi dingin. Keadaan sulit saat ini meningkatkan pengakuannya terhadap kemampuan Lin Yi. Pantas saja dia sebanding dengan zero. Brigade Garda Pusat benar-benar menemukan seseorang yang luar biasa, gumam Dak. Pak Dak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa terus-terusan berlarut-larut. Pendekatan ini tidak akan berhasil. Ubah rencananya, kata Dak. Ada dua orang di dalam, satu harus ditangkap hidup-hidup, nasib yang lain tidak penting. Tempatkan penembak jitu di dataran tinggi untuk menghabisi salah satu dari mereka dan melancarkan serangan dua arah, dengan begitu, mereka tidak akan bertahan secara efektif. Dipahami. Mengikuti perintah Dak, pengaturan segera dibuat. Seorang pria bertampang lemah diam-diam memanjat ke gedung seberang, mengincar lantai 2 dan bersiap menghabisi Lin Yi. Sementara itu, di dalam ruangan lantai 2, Lin Yi menggeser kulkas dan sofa untuk menghalangi pintu. Hal ini memberi mereka sedikit lebih banyak waktu, sehingga dia bisa fokus mempertahankan jendela. Bagaimana cedera kakimu? Apa kamu masih bisa bertahan? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Aku hanya berharap kita punya lebih banyak peluru, aku akan menghabisi mereka semua. Haha, sama juga. Lin Yi berjongkok di balik jendela, mengamati situasi di luar. Ketika melihat seseorang menyelinap mendekat, ia langsung menghabisi mereka. Hal ini memaksa para penyerang di bawah menjadi lebih berhati-hati dan mundur secara otomatis. Karena itu, perhatian mereka beralih ke pintu, bersiap menerobos dari sana. Dentang, dentang. Kulkas di pintu, di bawah serangan tembakan terkonsentrasi, tampak menari-nari, terus-menerus mengubah posisi. Untungnya, beratnya menahannya di tempat, dengan patuh menghalangi pintu masuk dan memberi Lin Yi dan Zhang Long waktu yang berharga. Namun, situasi ini tidak berlangsung lama. Dalam hitungan menit, kulkas dan sofa hancur. Tunggu di sini sebentar, aku akan mengambil sesuatu yang lain untuk menghalangi pintu. Di tengah baku tembak dan debu, Lin Yi membungkuk dan membawa keluar mesin cuci. Tepat pada saat itu, Zhang Long melihat moncong senjata dari gedung seberang diarahkan ke mereka. Ketua tim Lin, turun. Lin Yi secara naluriah menghantam lantai tanpa ragu-ragu. Pada saat itu, pikirannya lebih tajam daripada tubuhnya. Namun Zhang Long setengah langkah terlalu lambat. Bam! Peluru yang membara melesat maju, langsung ke dada Zhang Long. Darah merah cerah mengalir di dadanya, membasahi pakaiannya bagai bunga mawar merah tua. Zhang Long! Mata Lin Yi melebar karena marah saat dia meraung. Zhang Long batuk seteguk darah, penglihatannya sudah memudar. Selama sepersekian detik, pikiran Lin Yi menjadi kosong, tubuhnya tidak mematuhinya. Zhang Long. Lin Yi terhuyung ke arahnya, menggendong Zhang Long dalam pelukannya. Ini tidak serius. Kamu tidak akan mati, jangan takut. Dan jangan tutup matamu. Lin Yi terengah-engah seperti seseorang yang diselamatkan dari tenggelam. Dia merobek bajunya, meremasnya, dan menekannya ke dada Zhang Long untuk menghentikan pendarahan. Jangan takut. Aku di sini. Kamu tidak perlu takut. Wajah Lin Yi memucat, tangannya gemetar. Kata-katanya menjadi tidak jelas. Saya dokter bedah terbaik di dunia. Percayalah. Anda akan baik-baik saja. Aku rasa aku tidak akan berhasil. Zhang Long berbicara terbata-bata. Tapi aku tidak akan mati sia-sia. Biarkan aku melindungimu sekali lagi, aku akan membunuh mereka. Kau harus segera pergi. Bab 2527. Kekuatan seperti gunung. Pada saat ini, di luar rumah, anggota berbagai organisasi masih mencoba mengatur serangan mereka. Akan tetapi, tekad mereka untuk menyerang tidak sekuat sebelumnya. Mereka semua mendengar suara tembakan setengah menit yang lalu. Dan mereka tahu organisasi tak dikenal itu mungkin berhasil, jadi semua orang dengan hati-hati mengamati pergerakan mereka. Pada saat ini, Dak tidak lagi peduli dengan orang lain. Dia segera mengumpulkan bawahannya dan mengerahkan tugas-tugas lanjutan. Rencananya sederhana, selama dia dapat mengendalikan Lin Yi, dia akan menganggap dirinya sukses. Jika orang-orang ini berani bergerak, dia akan mengungkapkan identitasnya.
Tidak banyak orang di dunia ini yang berani melawan Mamen. Duck bergerak cepat, dalam waktu kurang dari 1 menit, tugas telah diberikan, dan timnya mulai bertindak. Menyaksikan hal ini, organisasi lain tidak bisa tinggal diam. Melalui teropong, mereka samar-samar memahami situasi di dalam, seseorang terluka. Jika kedua belah pihak menyerang secara bersamaan, pihak lain tidak akan mampu mengatasinya, dan peluang akan muncul. Melihat organisasi lain juga mengambil tindakan, wajah Duck menjadi gelap, dan dia berbicara dengan suara rendah. Semuanya, ini keterlaluan, iya. Kita sudah menemukan orangnya, dan kita sudah menciptakan peluangnya, tapi sekarang kalian menyerbu seperti belalang, agak tidak masuk akal, iya. Saya akui itu, tapi tidak ada pilihan lain, orang itu terlalu penting. Kami tidak bisa menyerahkannya kepada Anda, jawab Dehebayev. Kita semua tahu siapa diri kita, jadi janganlah kita membicarakan kebenaran dan moralitas di saat seperti ini, kata Kuitos. Sekalipun Tuhan berdiri di sini, aku berani menembaknya mati. Ayo bergerak, jangan buang-buang waktu. Siapapun yang menangkap orang itu sekarang akan menjadi pemenangnya, tambah Sangga. Argumen mereka bagaikan menyalakan mesin baja, dan semua orang menyerbu ke depan dengan gegabah. Orang-orang dari Mamen menyerbu masuk terlebih dahulu, mereka sudah hampir berhasil menerobos masuk. Semuanya, izinkan saya mengingatkan kalian, melawan Mamen, pastikan untuk mempertimbangkan konsekuensinya. Itu bukan sesuatu yang sanggup kalian tanggung. Kamu bersama Mamen. Setelah mengetahui identitas Duck, para pemimpin organisasi membeku, wajah mereka tampak muram. Selama bertahun-tahun, mereka telah mendengar banyak cerita tentang Mamen. Organisasi yang misterius dan sangat kejam. Tidak seorang pun tahu seberapa kuat mereka, tetapi satu hal yang pasti, mereka termasuk yang terkuat di dunia. Tidak ada satupun organisasi di sini, secara individu, yang mampu melawan mereka. Namun yang mereka takutkan bukanlah kekuatan Mamen. Bagi mereka yang menjalani kehidupan seperti ini, mereka telah lama berdamai dengan kematian. Seperti serigala di padang rumput, bersedia melawan singa dan harimau, berani dan tak kenal takut. Tetapi Mamen, bagi mereka, lebih mirip lintah dan cacing parasit. Mereka bukan saja akan menyiksamu sampai semangat meruntuh, tetapi mereka juga akan meninggalkanmu tanpa daya sama sekali. Akibatnya, tidak ada organisasi yang ingin memprovokasi mereka. Pikirkan baik-baik, kau tahu betul konsekuensi menyinggung Mamen. Jangan membuatku mengulanginya, Duck memperingatkan. Berbagai organisasi saling memandang, ekspresi mereka tidak berubah, tetapi tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda mundur. Meski kamu bersama Mamen, terus kenapa? Kita nggak mungkin mundur. Kuitos berseru, saudara-saudara, maju terus. Siapapun yang berhasil menangkap orang itu akan mendapat hadiah $1 juta AS untuk masing-masingnya. Mengenakan biaya. Tergoda dengan hadiah sebesar itu, para anggota suku Banteng Dara menyerbu maju seakan kerasukan. Masing-masing dari mereka dengan gegabah menyerbu ke arah gedung kecil berlantai 2 itu, mempertaruhkan nyawa mereka. Organisasi-organisasi lain tidak berbeda, terinspirasi oleh daya tarik teks-teks kuno, bahkan Mamen pun tidak dapat menghentikan langkah mereka. Dah. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar. Diikuti dengan teriakan yang melengking. Mereka yang menyerbu ke lantai 2 tiba-tiba jatuh dari atas, mendarat di tanah tanpa bergerak. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba membuat hati semua orang bergetar. Vroom. Suara mesin meraung saat armada lebih dari 20 kendaraan mendekat dari kejauhan. Yang menyerang adalah orang-orang dari kendaraan ini. Mobil-mobil itu melaju kencang, mengepulkan awan debu dan asap di belakangnya. Melihat kejadian itu semua orang menjadi waspada. Duck tidak terkecuali. Mereka tidak dapat memperkirakan siapa yang akan muncul dalam situasi ini. Sebelum mereka dapat merenungkannya lebih lanjut, semua 20 lebih kendaraan itu berhenti. Di depan rombongan itu ada sebuah kendaraan off-road berwarna hijau militer. Saat pintu terbuka dan seseorang keluar, semua orang membeku. Ekspresi mereka menjadi tegang, terpaku di tempat, keringat dingin menetes dari dahi mereka telah kehilangan ketenangan mereka sebelumnya. Poker telah tiba. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berani tetap tenang. Jika Mamen seperti lintah dan cacing parasit yang keji, poker seperti gunung yang menjulang tinggi. Bahkan jika Anda memainkan semua kartu Anda secara terbuka, mengungkapkan setiap trik di tangan Anda tetap akan kalah melawan mereka. Dengan berat sebuah gunung, mereka bisa menghancurkanmu. Keempat Kapten Joker semuanya ada di sini. Es Merah Mira, Berlian Harmonika, dan Master kelas es yang tak tertandingi, Song Jinmin. Kemunculan keempat sosok itu membuat semua orang yang hadir tercekik, jantung mereka seperti tercekik, dan napas mereka menjadi berat. Fakta bahwa keempat kapten datang menunjukkan betapa seriusnya Joker memandang operasi ini.
Selain Song Jinmin dan yang lainnya, seluruh tim poker juga hadir. Mereka segera mengepung semua orang, siap bertempur hanya dengan satu perintah dari Song Jinmin. Song Jinmin, bersama Mira dan 3 orang lainnya, berjalan menuju kerumunan. Meskipun penampilannya tidak terawat, dia memancarkan keseriusan yang mendalam, matanya bagaikan pedang, badai atau angin topan yang akan datang dalam intensitasnya. Semua orang menelan ludah dengan gugup. Mereka sangat paham apa arti mobilisasi poker. Banyak sekali orangnya, sungguh pemandangan yang meriah, ujar Song Jinmin sambil berjalan mendekat. Kembali di pulau, aku tidak ingat kita berkumpul seperti ini. Song Jinmin, menyerang kami begitu cepat, bukankah itu sedikit terlalu arogan? Bahkan Sangga yang santun pun berbicara dingin, wajahnya tegang. Bahkan saat berhadapan dengan Dak dia tidak tampak begitu gelisah. Maaf, tapi situasinya mendesak, saya tidak punya pilihan, Song Jinmin mengangkat bahu. Faktanya jelas, kami menerima perintah langsung. Orang di dalam harus dibawa pergi. Jika semua orang bekerja sama, saya akan berterima kasih. Jika ada ide lain, kita harus berjuang bersama. Karena kebiasaan, Song Jinmin menyalakan sebatang rokok. Ketika angin menyebarkan asap, asap itu juga menggerakkan rambutnya yang berantakan. Tim poker lengkap sudah ada di sini. Kalau kalian bisa mengalahkan kami semua, poker tidak akan ada lagi di dunia ini. Ini kesempatan langka, jadi pikirkan baik-baik. Ini adalah unjuk kekuatan secara terang-terangan, ancaman yang nyata. Meski unggul dalam jumlah, tak seorang pun berani melakukan tindakan seperti itu. Bukan karena alasan lain, tetapi karena mereka poker. Dan pemimpin mereka adalah Joker. Bab 2528. Dengarkan jalan di pagi hari, mati dengan puas di malam hari. Kebuntuan es berlangsung selama lebih dari setengah menit. Tidak seorang pun tahu bagaimana nasib akan terungkap. Begitu seseorang membuat keputusan yang gegabah, saat berikutnya mereka mungkin bertemu Tuhan. Ini urusan internal kita. Kamu mau mencabutnya, tapi aku nggak setuju. Sakamoto Tailang lah yang berbicara. Dia bertugas memimpin Night Ghost untuk melaksanakan operasi ini. Masalah internalmu. Song Jinmin menghadap angin dan menatap langsung ke arah Sakamoto Tailang. Jangan terburu-buru. Sebentar lagi, seseorang akan meneleponmu, mendesakmu untuk menghentikan operasi ini. Mendesak kita untuk meninggalkan. Sakamoto Tailang terdiam sesaat, terkejut dengan jawabannya. Tetapi dia tahu bahwa Song Jinmin yang terkenal tidak akan bercanda tentang sesuatu seperti ini. Semua orang juga menjadi waspada. Night Ghost datang dengan tekad Jepang, dan tidak ada kekuatan luar yang dapat membuat mereka menyerah, jika tidak, keadaan tidak akan meningkat hingga titik ini. Namun Song Jinmin mengklaim seseorang akan memaksa mereka untuk menyerah. Mungkinkah Joker sendiri yang mengambil tindakan? Dering-dering-dering. Saat semua orang sedang berunding, ponsel Sakamoto Tailang berdering. Ia mendapati bahwa itu adalah panggilan dari Morimoto Chunyi. Semua mata langsung tertuju padanya. Semua orang ingin tahu isi panggilan itu. Di bawah tatapan semua orang, Sakamoto Tailang menjawab panggilan itu. Percakapan itu singkat, kurang dari 1 menit, sebelum panggilan berakhir. Pada saat ini, semua orang mengerti. Sikap Sakamoto Tailang menentukan apakah misi ini dapat berhasil. Jika bahkan pasukan resmi Jepang dibujuk untuk mundur, itu adalah bukti bahwa poker mengerahkan segenap kemampuannya. Siapapun yang cukup bodoh untuk bersikeras melakukan konfrontasi langsung akan menghadapi murka poker dan Joker. Kita berangkat. Perintah Sakamoto Tailang menyebabkan hawa dingin menjalar ke semua orang yang hadir dari organisasi lain. Pada akhirnya, mereka menyerah. Hal ini saja membuktikan bahwa ada kekuatan yang begitu besar sehingga mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Song Jinmin, datang ke sini dengan cara yang mencolok seperti itu, apa kau tidak terlalu sombong, kata Dak. Song Jinmin bergeser sedikit, tatapannya terkunci pada Dak. Beraninya orang-orang Mamen bicara soal etika dan moralitas kepadaku. Song Jinmin terkekeh sambil menghisap rokoknya. Jika Anda memilikinya, mengapa tidak menjualnya kepada saya beberapa pon? Bibir Dak melengkung menjadi seringai dingin saat dia bergumam. Sudah lama ku dengar kau adalah master nomor 1 Joker, tak terkalahkan di bawah kelas S. Hari ini, aku benar-benar ingin merasakannya langsung. Aku tidak berani menyebut diriku tak terkalahkan di bawah kelas S, tapi membunuhmu seharusnya sudah cukup. Dak melenturkan pergelangan tangannya, ekspresinya serius. Dia tahu siapa Song Jinmin dan pernah mendengar reputasinya. Jika dia tidak mengerahkan seluruh kemampuannya, yang akan menderita hanyalah dirinya sendiri. Sambil mematikan rokoknya di tanah, ekspresi Song Jinmin tetap tenang. Dengan gerakan cepat, ia mengepalkan tangannya, dan otot-otot lengannya menegang, membuat pakaiannya meregang kencang.
Tubuh bagian atasnya tampak mengembang satu lapis lebih tebal. Bukan hanya anggota biasa berbagai organisasi, bahkan para pemimpin mereka sangat terkejut saat menyaksikan prestasi ini. Untuk mengendalikan otot sedemikian rupa, kekuatannya melampaui apa yang dapat dibayangkan siapapun. Tak ada pihak yang menyia-nyiakan kata-kata, dan Dak langsung melancarkan serangan. Gerakan mereka sederhana, tetapi serangan mereka mendarat dengan keganasan yang nyata. Bahkan Lin Yi tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Song Jinmin. Pukulan Song Jinmin sangat dahsyat dan kuat, sementara respons Dak juga sama lugasnya, ia memilih menghadapi kekuatannya secara langsung. Dalam waktu kurang dari 1 menit, keduanya saling bertukar puluhan pukulan, namun serangan Song Jinmin tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Dia bangkit dan melancarkan tendangan terbang, mendarat tepat di kepala Dak. Yang terakhir mengerang, tubuhnya tanpa sadar ambruk ke depan. Pada saat itu, gelombang pertempuran berubah. Song Jinmin menang. Para pemimpin berbagai organisasi membuat perbandingan diam-diam dalam pikiran mereka. Jika mereka yang melakukannya, hasilnya tidak akan berbeda, bahkan mungkin lebih buruk. Reputasi Song Jinmin sebagai petarung di bawah kelas S yang tak terkalahkan dibuktikan dalam pertarungan ini. Namun, ini bukan berarti Dak lemah. Kalau bukan karena Song Jinmin, Dak pasti yang terkuat di antara mereka. Namun kedatangan Song Jinmin benar-benar membayangi dirinya. Setelah terkena pukulan itu, Dak segera berdiri untuk membetulkan posisinya. Namun Song Jinmin tidak memberinya kesempatan. Memanfaatkan celah, dia melepaskan rentetan serangan bagaikan badai untuk menekan Dak. Menyadari situasi yang mengerikan, Dak mengeluarkan raungan yang sangat marah. Memanfaatkan kesempatan kecil, dia mengirim tendangan ke arah Song Jinmin. Song Jinmin membalas dengan cara yang sama. Tulang kering mereka saling beradu kuat, ledakan kekuatan bergema di udara. Untuk sesaat, waktu serasa membeku. Ah! Jeritan kesakitan memecah keheningan. Dak melepaskan semua kepura-puraan dan mencengkeram kakinya, terbaring merana di tanah. Jelas bagi semua orang, kakinya telah hancur. Pemulihannya akan sangat melelahkan dan lambat. Tuan Dak. Anggota Mamen bergegas maju untuk membantu Dak berdiri. Kita berangkat. Dengan sisa-sisa rasionalitasnya, Dak mengeluarkan perintah terakhir. Pada titik ini, perlawanan lebih jauh sudah tidak mungkin lagi dilakukan. Rakyat Mamen tak membuang waktu. Mendukung Dak, mereka pun melarikan diri dengan malu. Keheningan kembali menyelimuti tempat kejadian saat pandangan Song Jinmin menyapu semua orang yang hadir. Siapapun yang belum yakin bisa maju, sama seperti dia. Satu penantang, aku akan hadapi satu lagi. Kalau kalian semua mau melawanku bersama-sama, poker akan berjuang sampai akhir. Saat kata-katanya selesai, Red Esmira, Ace of Clubs Gaisen, dan Diamond Amonika semuanya juga melangkah maju. Secara naluriah, para pemimpin berbagai organisasi mengambil langkah mundur. Poker adalah organisasi yang sangat terspesialisasi. Meskipun hanya memiliki 53 anggota tempur, setiap anggotanya sangat tangguh. Keempat kaptennya, khususnya, meskipun tidak semuanya lebih kuat dari Song Jinmin, bukanlah manusia biasa, mereka mengerikan. Jika mereka berempat bertindak, tidak ada satupun pemimpin yang hadir akan selamat. Song Jinmin, ingat ini, kita mengaku kalah hari ini, tapi ingat, kau telah menyinggung semua orang di sini. Berhati-hatilah di pulau ini, kalau tidak, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau akan menemui ajalmu, ancam Kuitos. Terima kasih atas pengingatnya. Kuitos membawa anak buahnya pergi. Yang lain saling bertukar pandang, menyadari bahwa bertahan lebih lama lagi tidak ada artinya, dan mundur bersama kelompok mereka masing-masing. Seiring berjalannya waktu, situasi perlahan-lahan berada di bawah kendali Song Jinmin. Permainan yang mengguncang dunia ini pun berakhir sementara. Ayo kita periksa ke atas. Song Jinmin memimpin jalan menuju bangunan kecil itu. Pada saat itu, seluruh fokus Lin Yi tertuju pada Zhang Long. Tunggu sebentar lagi. Seseorang akan segera datang menyelamatkan kita, kita akan segera bisa pergi. Lin Yi menekan tangannya ke dada Zhang Long untuk mencoba menghentikan pendarahan. Zhang Long batuk seteguk besar darah, suaranya lemah. Sebelum ini, aku sering bertanya-tanya, kau baru kenal Sambalo sebentar, kenapa dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi kita? Sekarang aku mengerti. Nafas Zhang Long semakin lemah. Kitab suci mengatakan, jika seseorang memahami kebenaran di pagi hari, ia akan rela mati di malam hari. Ia telah melihat pintu gerbangnya yang sempit, dan kini aku juga melihat pintu gerbangku. Bab 2529. Ini adalah takdir. Lin Yi berkata, itu semua omong kosong yang dimaksudkan untuk membodohi orang. Berhentilah memikirkan hal-hal yang tidak berguna. Kau sudah membunuh begitu banyak orang, Tuhan tidak akan menerimamu. Berhentilah membuang-buang waktumu dengan pikiran-pikiran yang tidak berguna.
Aku akan mengoperasimu sendiri, satu peluru tidak akan membunuhmu. Batuk, batuk, batuk. Zhang Long kembali batuk seteguk darah, sambil terengah-engah. Pada saat ini, mengucapkan satu kalimat lengkap sudah menjadi kemewahan baginya. Selama hari-hariku di Yanjing, Tetua Lu memperlakukanku dengan baik. Selain pelatihan dasar, dia memberiku 2 hari libur setiap minggu agar aku bisa pulang dan berkunjung. Setelah berhasil menyelesaikan satu kalimat, Zhang Long tersentak beberapa kali lagi. Setiap kali aku pulang, orang-orang di desa akan bilang aku sudah berbuat baik untuk diriku sendiri, tapi aku merasa tak layak menerima pujian mereka. Aku pembunuh. Aku telah menghancurkan begitu banyak keluarga. Aku pendosa. Aku sudah membalas dendamku, tapi akhir-akhir ini, aku tidak bisa melupakan hal ini. Tubuh Lin Yi gemetar, ekspresinya membeku dalam sekejap. Selama kurun waktu tersebut, ia telah meninggalkan kejahatan dalam dirinya, tetapi segala hal di masa lalu membuatnya tak mampu mengingat atau menghadapinya. Sudah kubilang, orang-orang itu pantas mati. Kau sudah menangani semuanya dengan sangat lembut. Zhang Long tertawa getir. Aku bersyukur bertemu denganmu, kalau tidak, aku mungkin akan terjebak dalam kegelapan selamanya. Tepat pada saat itu, suara langkah kaki yang kacau terdengar, saat Song Jinmin memimpin orang-orangnya menyerbu masuk dari luar. Melihat Lin Yi dan Zhang Long, orang-orang poker berhenti di tempat, menahan diri untuk tidak melangkah lebih jauh, dan menunggu dalam diam. Song Jinmin melirik Monica, yang dulunya adalah dokter bedah terbaik di dunia. Pada saat ini, dialah yang paling memenuhi syarat untuk berbicara. Namun dia hanya menggelengkan kepalanya, menandakan penyesalan. Seolah merasakan kedatangan seseorang, Zhang Long melirik ke arah mereka, memperlihatkan senyum penuh arti di sudut bibirnya. Mereka sudah di sini. Aku bebas sekarang. Ketua Tim Lin, tolong jaga orang tuaku. Aku berangkat sekarang. Zhang Long menutup matanya, dan kehangatan tubuhnya perlahan memudar. Zhang Long. Emosinya, pada saat ini, lepas dari kendali rasional. Zhang Long. Lin Yi mengguncang tubuhnya, tetapi yang menanggapinya adalah keheningan abadi. Lin Yi terjatuh tak berdaya ke dinding, seluruh tenaga dalam tubuhnya terkuras habis saat itu. Bawa dia pergi untukku. Song Jinmin memberi isyarat kepada orang-orang di belakangnya, dan seorang pria barat melangkah maju untuk mengangkat tubuh Zhang Long. Selangkah demi selangkah, Song Jinmin berjalan mendekati Lin Yi dan menepuk pundaknya. Menempuh jalan ini selalu berarti menyaksikan hidup dan mati, itu takdir, sama bagi setiap orang di jalan ini. Song Jinmin menatapnya dan mendapati emosi kompleks di wajahnya tiba-tiba terkendali, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Sebagai seseorang yang telah mengalaminya sendiri, dia tahu dengan jelas bahwa Lin Yi telah melewati ujian lainnya. Ini adalah bagian penting dari pertumbuhannya karena jalan ini dipenuhi orang mati. Song Jinmin mengeluarkan sebatang rokok, meletakkannya di mulut Lin Yi dan menyalakannya untuknya. Ayo pergi. Di sini tidak aman. Lin Yi mengangguk pelan. Ayo pergi. Orang-orang poker mulai mundur satu demi satu. Lin Yi membawa jenazah Zhang Long dan masuk ke mobil bersamanya, menuju ibu kota. Dalam perjalanan, Lin Yi tetap diam, duduk dengan tenang sambil memejamkan mata. Dia tampaknya lebih memahami Zhang Long sekarang. Selama 30 tahun, kebencian telah menopangnya hingga hari ini. Balas dendam telah menjadi pilar hidupnya, tetapi sekarang, setelah balas dendamnya terpenuhi, kehidupan yang damai tampak tidak berarti baginya. Kebaikannya tidak punya tempat untuk bermuara, jiwanya yang mengembara tidak punya tempat untuk menemukan penghiburan. Kini, debu kembali menjadi debu, tanah kembali menjadi tanah, dan dia akhirnya bisa beristirahat. Akomodasi poker terletak di kawasan pemukiman pinggiran kota, terdiri dari sekitar selusin rumah yang berfungsi sebagai basis sementara. Adapun bagaimana mereka memperoleh tempat itu, tidak seorang pun tahu. Apa rencanamu dengan temanmu? Tanya Song Jinmin. Kirim dia ke kedutaan. Mereka akan mengurusnya di sana. Nanti aku minta seseorang mengantarkannya. Song Jinmin duduk bersila di tanah, menggaruk rambutnya yang acak-acakan saat angin menerpa wajahnya yang pucat. Ayahmu akan segera kembali. Kamu bisa menemuinya saat dia tiba. Kali ini, kalian semua mengalami banyak hal karena aku. Terima kasih. Sebenarnya, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kalau itu orang lain, kami tetap akan kembali. Kami tidak bisa membiarkan catatan-catatan kuno itu jatuh ke tangan orang lain, kata Song Jinmin. Lupakan hubungan pribadi kita, hubunganmu dengan poker lemah. Bahkan jika ayahmu meninggal suatu hari nanti, kau tidak akan bisa mengambil alih posisinya. Jadi, jangan membebani dirimu dengan itu. Song Jinmin terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Tapi Ace of Spades dan Monica masih menyukaimu. Apa boleh buat, kamu memang cantik. Lin Yi terkekeh, menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri, tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Setelah duduk bersama Lin Yi sebentar, Song Jinmin pergi. Dalam hal bersikap profesional, Big Treasure Sword adalah bidang keahliannya, tetapi menghibur orang bukanlah keahliannya. Malam tiba, dan langit dipenuhi bintang. Kekacauan dan kebisingan siang hari berubah menjadi ketenangan pada jam ini. Seperti setetes air di Samudra Pasifik atau sebutir biji di gurun Sahara. Jatuh di tengahnya, tak disadari dan biasa-biasa saja. Di sebuah rumah kecil berlantai 2 berwarna abu-abu dan putih, Lin Jingzhan duduk di dalamnya, dengan 4 kapten tim duduk di sampingnya. "Bagaimana kau bisa menghadapi para pejabat itu?" tanya Song Jinmin sambil menyesap minumannya. "Situasi memanas hingga mereka sudah mempertimbangkan untuk menyerah, jadi saya hanya mengancam mereka sebentar, dan masalah pun selesai. Kali ini, mereka menjadi pion Gerard, tidak mendapatkan apapun untuk diri mereka sendiri, dan malah berakhir mempermalukan diri mereka sendiri," kata Monica. "Itulah status internasional mereka, keadaan yang tidak dapat mereka kendalikan." "Apakah kamu tidak akan menemuinya?" tanya Ace of Spades. "Tidak banyak yang bisa kukatakan kalau aku melakukannya." "Biarkan dia tenang sejenak," jawab Lin Jingzhan. "Aku mengerti perasaannya. Dia salah sejak awal," kata Geisen. "Jika dia tidak kembali untuk menyelamatkan Kaya Mitsui, semua ini tidak akan terjadi. Jika dia tidak kembali, dia juga tidak akan berarti apa-apa dalam hidup," kata Lin Jingzhan. "Meskipun banyak yang meninggal, ini adalah hasil yang ingin saya lihat. Namun terkadang, bersikap terlalu lembut hati bukanlah hal yang baik," kata Ace of Spades. "Meskipun dia kembali untuk menyelamatkan Kaya Mitsui, masih banyak peluang untuk melarikan diri. Namun, karena ada orang lain bersamanya, dia tidak bisa memanfaatkan keuntungannya. Ini takdir. Membahasnya sekarang tidak ada gunanya. Hasilnya yang penting." Kelompok itu mengangguk dan melanjutkan makan dan minum. Sambil menenggak segelas minuman keras, Lin Jingzhan meletakkan cangkir itu di atas meja dan melirik Song Jinmin. "Kenapa kamu tiba-tiba diam? Apa kamu juga merasakannya?" Bab 2530. Balas dendam. "Ada yang salah. Bukankah semuanya baik-baik saja sekarang? Mengapa aku merasa bahwa, sebagai ayahnya, kau tidak memahaminya sebaik aku?" kata Song Jinmin. "Untuk saat ini, masalah ini bisa dianggap selesai. Mengingat kepribadiannya, kalau tidak ada alasan lain, tidak ada alasan baginya untuk tetap bersama kita, toh itu tidak ada gunanya. Mungkinkah dia sedang menunggu bosnya kembali? Tapi dia sudah kembali lebih dari 1 jam, kan? Kalau memang ada hal penting yang perlu dibicarakan, dia nggak akan nunggu sampai sekarang." Mendengar kata-kata Song Jinmin, ekspresi Lin Jingzhan menjadi agak aneh. Meskipun ayah dan anak itu hanya berinteraksi beberapa kali, begitu sedikitnya hingga dapat dihitung dengan 10 jari, ikatan darah mereka sangat dalam, dan beberapa hal jelas baginya. Logika Song Jinmin masuk akal. Lin Yi tidak punya alasan nyata untuk tinggal. Mengingat sifat hubungan mereka, mengungkapkan rasa terima kasih tidaklah pantas. Namun sekarang, dia tetap di sini tanpa pergi, membuat perilakunya tampak aneh. "Siapa di luar?" teriak Monica dengan keras. "Saya." Sebuah suara menjawab dari luar, lalu pintu didorong terbuka. Masuklah seorang pria kulit putih bertubuh sedang, tidak terlalu tinggi, wajahnya penuh bintik-bintik. "Temui anak bos dan minta dia datang makan. Aku akan mencarinya." Pria kulit putih itu menanggapi dan berbalik untuk pergi. Suasana di meja makan menjadi berat setelah ucapan Song Jinmin. Beberapa menit kemudian, langkah kaki yang kacau terdengar dari luar. Pria kulit putih itu mendorong pintu hingga terbuka lagi, ditemani oleh pria kulit hitam yang tampak lesu, terus-menerus mengusap lehernya seolah-olah dia merasa tidak nyaman. "Di mana dia?" "Beberapa jam yang lalu, dia bertanya di mana markas Mamen. Kukatakan mungkin dekat kuil Kiyomizu. Lalu dia membuatku pingsan." Begitu hal ini diucapkan, ekspresi orang-orang yang hadir berubah drastis. "Dia pergi untuk membunuh." Lin Yi berkendara ke kediaman Kaya Mitsui. Ia sudah menunggunya di sana cukup lama. Melihat Lin Yi, Kaya Mitsui tidak dapat menahan air matanya dan memeluknya erat. "Tuan Lin Yi, kupikir aku takkan pernah bertemu denganmu lagi." Lin Yi menepuk punggungnya pelan, "Semuanya sudah berakhir. Soal yang kuminta kamu selidiki, sudah ada hasilnya." "Ya, aku sudah menemukannya. Di dekat kuil Kiyomizu, ada wisma bernama Sanyuan Yi, seharusnya ada di sana." Setelah mengatakan itu, Kaya Mitsui berbalik dan menyerahkan sebuah kotak kayu panjang. Saat membukanya, terungkaplah katana pusaka keluarganya, Mikazuki Munechika. "Aku mau keluar. Aku akan kembali nanti." Lin Yi mengangguk, menggendong Mikazuki Munechika, dan kembali ke mobilnya, menuju kuil Kiyomizu. Ini adalah sesuatu yang telah direncanakan Lin Yi sejak lama. Sekembalinya, ia segera menghubungi Kaya Mitsui.
Mengetahui model mobil dan plat nomor dak, dia memerintahkannya untuk menyelidiki, tetapi area pencarian sangat luas, dan dia tidak menerima hasil untuk beberapa waktu. Akhirnya, ia mengumpulkan anggota poker untuk mengajukan beberapa pertanyaan, mempersempit pencarian ke area kuil Kiyomizu. Dengan menggabungkan informasi ini dengan informasi dari jaringan Mitsui, dalam waktu 1 jam, mereka berhasil menemukan markas Mamen, dan rencana balas dendam Lin Yi pun dimulai. Setelah berkendara sekitar 50 menit, Lin Yi melihat kuil Kiyomizu yang menjulang tinggi di depan dan, menggunakan beberapa data posisi, tiba sekitar 2 km dari kuil di Wisma Sanyuan-yi. Lokasi wisma ini kurang ideal, hampir terpencil. Daerah sekitarnya jarang penduduknya, dan dekorasinya sederhana. Keuntungan tahunannya terutama bergantung pada wisatawan, tetapi saat itu sedang di luar musim liburan, sehingga hanya sedikit wisatawan yang berlama-lama di dekatnya. Setelah menemukan wisma tersebut, Lin Yi tidak langsung bertindak, ia malah mengamati area tersebut. Sekitar 20 menit kemudian, di sudut tersembunyi, ia melihat mobil dak. Kembali ke Wisma Sanyuan-yi, Lin Yi melihat 2 orang asing mondar-mandir di luar. Dari berbagai petunjuk, Lin Yi menegaskan bahwa orang-orang Mamen pasti ada di sini. Dengan Mikazuki Munechika di tangan, dia bergerak diam-diam melalui bayangan, mendekati Wisma Sanyuan-yi. Seorang pria berkulit hitam yang bertugas berjaga berjalan ke sisi kanan. Lampu-lampu di sana redup, menciptakan bayangan yang bahkan tak terjangkau oleh cahaya bintang. Namun, raut wajahnya tetap tenang tak seperti biasanya, mengamati sekelilingnya dengan saksama. Kegelapan itu tidak membuatnya takut atau gelisah, seolah-olah ia sedang berjalan di bawah terik matahari siang. Tiba-tiba, si pria berkulit hitam berhenti di tengah jalan, menyadari ada bayangan yang melintas di hadapannya. Awalnya, ia mengira ia hanya berkhayal. Setelah mengamati lebih dekat, ia melihat dengan jelas, sosok seseorang muncul di hadapannya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia tiba-tiba merasakan dingin di lehernya, darahnya muncrat keluar. Tenggorokannya dan arterinya terputus, tidak mampu mengeluarkan suara sedikit pun. Namun di saat-saat terakhirnya, dia melihat dengan jelas wajah penyerangnya. Itu dia pria yang diselamatkan dari China. Setelah menyingkirkan pria hitam, Lin Yi berputar ke sisi lain. Pria kulit putih yang berpatroli di sana berhenti dan melirik ke belakang, alisnya berkerut dalam. Beberapa saat yang lalu, ia mendengar suara samar, yang langsung membuatnya waspada. Namun setelah itu, tidak ada lagi yang dapat didengar. Tatapan pria kulit putih itu sedikit bergeser, menyadari ia pasti salah dengar. Ia bersiap melanjutkan patroli malamnya. Saat dia berbalik, dia melihat seorang pria berdiri di depannya, memegang sebilah pedang panjang. Jantungnya berdebar kencang sekali. Dia tidak mengantisipasi bahwa orang yang mereka kejar tanpa henti sepanjang hari akan muncul di hadapannya sekarang. Anda. Lin Yi tidak berkata apa-apa, mengayunkan pedangnya secepat kilat. Dengan satu serangan, dia merenggut nyawa pria itu. Darah menodai tubuh dan wajah Lin Yi. Ia menyekanya sebentar, lalu melangkah masuk ke Wisma Sanyuan-yi. Langkah kaki Lin Yi ringan, tetapi papan lantai kayu tua berderit dan berderit saat diinjak. Pemiliknya yang sudah setengah baya, yang sedang tertidur, mendengar suara itu dan terbangun dengan lemas, lalu membuka matanya. Melihat Lin Yi berlumuran darah, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Lin Yi menerjang maju bagai anak panah, menebas leher pemilik rumah dengan telapak tangannya. Pemilik rumah pun pingsan, membuat suasana wisma kembali hening. Lin Yi melirik ke atas, menggenggam pedangnya saat dia menaiki tangga selangkah demi selangkah. Lantai kedua memiliki sekitar selusin ruangan yang berjajar di kedua sisinya. Dari mantelnya, Lin Yi mengambil 2 granat asap dan melemparkannya ke ujung lorong. Asap keabu-abuan mengepul dari dalam wisma itu bagai awan putih pekat. Pemandangan itu menjadi alam berkabut, mirip distorsi seperti mimpi. Lin Yi mengenakan kacamata inframerah yang telah disiapkan sebelumnya, yang memungkinkannya melihat garis besar sosok bahkan dalam kondisi seperti ini. Tak lama kemudian, suara-suara teriakan terdengar dari dalam. Telinga Lin Yi berkedut sedikit, menyadari kata-kata mereka diucapkan dalam bahasa asing. Tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa penghuninya adalah orang-orang Mamen. Dengan kesadaran itu, Lin Yi tidak perlu menahan diri lagi. Senyum dingin muncul di sudut bibirnya. Sambil memegang Mikazuki Munechika, dia bergerak seperti pertanda kematian. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.